Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, kami dapat kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menghadap hadirat Tuhan pagi ini. Ini bukan karena kami, tapi ini karena anugerah Tuhan, bukan kehebatan kami Tuhan. Kami ini kosong, nol, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami ini bagaikan uap yang kelihatan saat ini, tapi begitu berapa menit kemudian hilang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menggunakan kami, memanfaatkan kami untuk boleh bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk boleh berdiri di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ada sukacita. Saya ingin melihat senyum saudara semua dan tersenyum seperti saya pada pagi ini. Saya ingin melihat ya, puji Tuhan, supaya saya juga ada semangat ya. Karena kalau ada yang wajah muram, kayaknya mempengaruhi saya juga. Tapi di sini nggak ada. Nah di sini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya ada berdiri di tempat ini, dan terima kasih juga untuk komandan kita Pak Alexander yang mengizinkan saya untuk boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema sharing firman Tuhan pagi ini adalah Yesus naik, Roh Kudus turun, bakar hati kita. Mari kita ucapkan sama-sama. Yesus naik, Roh Kudus turun, bakar hati kita. Harus sama-sama, belum kompak ini. 1, 2, 3. Yesus naik, Roh Kudus turun, bakar hati kita. Siapa yang hatinya mau dibakar oleh Tuhan pagi ini? Angkat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan buka dalam sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Kita baca dalam kitab Yohanes 16 ayat 7. Boleh ditayangkan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 16 ayat ke-7 kita baca bersama-sama dengan semangat, dengan antusias. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke sorga. Tujuannya antara lain adalah menyediakan tempat untuk kita semuanya. Amin. Menyediakan tempat untuk kita semuanya. Saudara, dunia ini diciptakan oleh Tuhan hanya butuh waktu berapa hari? 6 hari Tuhan menciptakan dunia ini, hanya 6 hari. Nah begitu indah saudara, begitu indah apa yang Tuhan ciptakan. Kita melihat Danau Toba begitu indah, Taman Bunaken yang ada di Sulawesi Utara begitu indah, Raja Ampat, Pantai Bali dan lain-lain begitu indah. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke sorga kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama Yesus di sorga. Tujuannya apa? Menyediakan tempat. Jadi begitu luar biasa ya. Saya percaya Tuhan sedang menyediakan tempat untuk kita begitu indah. Amin. Rumahnya begitu indah. Kalau menurut saya mungkin rumah yang paling indah yang ada di tempat ini untuk di kalangan kita mungkin Bu Alex kali ya. Ini pendapat saya, boleh ya berpendapat. Karena Tuhan menyediakan tempat di sorga. Firman Tuhan katakan di sorga banyaklah tempat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saksi Yehova mengatakan bahwa sorga itu hanya bisa didiami oleh 144.000 orang. Saksi Yehova. Sekarang pengikut saksi Yehova berjumlah udah lebih dari 144.000 orang. Jadi kalau ada di antara saudara yang coba-coba masuk saksi Yehova, udah nggak bagian tempat lagi. Nah, sudah penuh menurut mereka. Sudah penuh. Betul nggak? Jadi kalau ada di antara kita, tapi enggak, di sini nggak ada. Yang berniat untuk masuk kelompok saksi Yehova sudah nggak kebagian tempat lagi. Saya pun kalau masuk saksi Yehova udah nggak kebagian tempat lagi, karena menurut mereka
hanya bisa dihuni oleh 144.000 orang. Mending kita ikut Yesus. Sekali Yesus tahu Yesus, karena pada tempat di sorga Tuhan siapkan. Jangan ada orang mengingkari janji kepada Tuhan. Jangan dia berpaling dari Tuhan lalu dia ikut ajaran lain, akhirnya sia-sia, sesat dan binasa. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik, sebelum kita akan dibawa oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga, kita masih ada di dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita sendirian. Selama kita ada di dunia ini, Tuhan mengutus rohnya, penolong yang lain. Dan telah diutus 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus naik ke sorga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus. Dan itu dalam kisah Rasul ya. Murid-murid mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada lidah-lidah api memenuhi mereka, dan semua mereka banyak yang berbahasa lidah. Dan itu merupakan satu bekal untuk mereka menjadi saksi. Jadi selama kita di dunia ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus rohnya, dan roh itu sudah ada kepada kita, amin. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadi apa? Menjadi saksi. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara, kita nggak mungkin menjadi saksi. Coba kita lihat kisah 1:8. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita nggak akan mungkin ada kekuatan menghadapi dunia yang makin jahat. Kita nggak akan mampu membawa orang datang kepada Tuhan. Kita nggak mampu memberitakan firman. Kita tidak mampu untuk mendoakan orang dan lain sebagainya tanpa kuasa dari Tuhan. Kisah 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan melindungi kita, Roh Kudus yang akan menetapkan kita untuk tetap ada dalam real kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Kita nggak akan mampu menghadapi segala tekanan, segala himpitan. Kita nggak mampu dalam menghadapi. Tapi kita hanya meminta kekuatan Roh Kudus. Api Roh Kudus itu akan terus apa? Akan terus berkobar dalam kehidupan kita. Semangat antusias itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Kita lihat saudara, banyak orang, ada banyak hamba Tuhan yang sudah bertahun-tahun melayani pekerjaan Tuhan, akhirnya tinggalkan Tuhan. Dia mengingkari janji, dia menganggap bahwa Tuhan nggak ada, bahwa firman Tuhan itu bohong dan lain sebagainya. Tetapi pada pagi ini, kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua telah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Roh Kudus itu datang kepada kita itu bagaikan api. Itu dia memberikan kekuatan kepada kita, dia memberikan semangat kepada kita, dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Ada orang bisa menyembuhkan orang sakit, itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Ada orang bisa membangkitkan orang mati, bukan karena dia, tapi karena manifestasi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan dia. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, api Tuhan itu yang sudah ada dalam kehidupan kita itu harus dijaga. Amin. Harus dipelihara. Coba kita lihat dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 12. Tuhan sudah memberikan api itu harus kita jaga, harus dipelihara. Karena kalau tidak dijaga, maka api itu akan padam dan ya kita nggak jadi berkat, kita nggak jadi terang. Coba Imamat pasal yang ke-6 ayat 12. Imamat 6 ayat 12. Api masih, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Api yang di atas mereka itu terus ya, puji Tuhan. Nah, api Roh Kudus inilah yang sudah ada dalam kehidupan kita. Itu kita harus jaga, kita harus pelihara, supaya api itu tetap menyala dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kita dapat membawa orang datang kepada Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu apa? Menyala. Jadi bukan saja Roh Kudus yang menyala, tetapi roh kita juga, roh kecil kita itu harus menyala.
Roh Kudus itu menyala, kita juga harus menyala. Kalau Roh Tuhan pada dalam kehidupan kita, ya nggak ada gunanya ya. Kan menurut saya nggak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Roma 12 ayat 11, jangan kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala. Jadi bukan roh Tuhan saja yang menyala, tapi harus roh kita juga menyala. Dari api itu harus tetap terpelihara, harus tetap terjaga. Amin. Siapa yang ingin api kita tetap menyala? Haleluya. Nah, baru 2-3 orang. Sekali lagi, siapa yang mau apinya menyala? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjaga roh kita supaya tetap menyala? Sekali lagi, mengapa kita harus menjaga roh kita supaya tetap menyala? Yang pertama, karena akan menentukan kita berhasil atau tidak. Jadi kita harus menjaga api dalam kehidupan kita, karena itu akan menentukan kita berhasil atau tidak. Orang yang punya pengalaman yang sedikit, orang yang punya relasinya yang masih sedikit, pendidikan juga terbatas, atau dengan kata lain dia orangnya sederhana, tidak kaya, pendidikannya mungkin cuma SMA atau SMP, ataupun juga dia tidak banyak relasi, tidak punya hubungan yang banyak dengan orang lain. Tetapi kalau orang itu bersemangat, dia antusias, ada kemungkinan untuk berhasil lebih tinggi, amin. Lebih daripada orang yang banyak duit, orang latar belakang pendidikannya di Amerika atau Australia atau di Eropa tinggi, punya uangnya banyak, orang tuanya kaya raya, tetapi kalau dia tidak bersemangat, ada kemungkinan gagal, amin. Ada kemungkinan. Nah, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, api Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita itu harus bergelora, harus tetap menyala. Kalau tidak menyala, ya nggak ada gunanya. Saudara pernah dengar nama Wilma Rudolph? Wilma Rudolph, saya ingin tanya di sebelah kiri, pernah dengar? Tengah sebelah kanan nggak ada ya. Nah, Wilma Rudolph lahir pada tahun 1940-an. Dia pada umur 4 tahun, dia mengalami radang paru-paru dan sakit polio, sehingga dia divonis oleh dokter mengalami kelumpuhan. Dokter katakan dia harus memakai tongkat penyangga untuk membantu dia, dan dia ada kemungkinan untuk lumpuh total. Nah, saudara, Wilma ini punya orang tua, ya cukup bukan kaya, dia orang tua miskin ya. Bapaknya hanya seorang porter di salah satu stasiun kereta di Amerika, dan ibunya kerjanya hanya untuk mencuci pakaian tetangganya. Jadi keluarga ini tidak kaya, dan keluarga ini punya 22 anak. 22 anak. Wilma ini anak yang ke-20. Jadi karena keterbatasan ekonomi, sehingga untuk fasilitas pendidikan juga, kesehatan juga sangat terbatas. Jadi 22 anak ya. Ada yang punya 22 anak di sini? Enggak ada ya. 22 anak. Nah, saudara, usia 4 tahun Wilma mengalami kelumpuhan, dan dokter katakan dia sulit untuk berjalan. Tapi kalaupun dia mau berjalan, dia harus berlatih pakai tongkat penyangga, dan memang ada kemungkinan bisa, tapi ada kemungkinan tidak. Tetapi Wilma ini punya mama yang saleh, yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka keluarga miskin, tapi mamanya dia selalu mendoakan si Wilma Rudolph ini. Mamanya mendoakan, mamanya memberikan semangat, ayo Wilma, kamu pasti bisa. Kamu berlari saja, berjalan. Ini ada tongkat penyangga, berjalan saja, berjalan. Kamu pasti bisa. Sambil doakan oleh mamanya. Nah, Wilma umur 4 tahun dia lumpuh, dan pada umur 9 tahun si Wilma itu dia dengan berani, dan dia dengan kecewa, dan dia langsung buang tongkat penyangganya, dan dia buang, dia katakan, saya mau lepaskan tongkat ini, saya mau belajar berjalan saja. Dia berjalan, umur 9 tahun dia belajar berjalan. Dan pada umur 11 tahun dia mulai lancar berjalan sendiri, sekalipun banyak jatuhnya.
Banyak jatuhnya, berjalan, umur 11 tahun. Akhirnya masih bisa juga berjalan dengan tekad yang bulat, dengan semangat, dengan gairah, dengan antusias. Mamanya berikan dorongan. Akhirnya dia bisa berjalan perlahan-lahan di umur 11 tahun. Nah, umur 12 tahun, Wilma mengikuti lomba lari di sekolahnya. Ikut lomba lari, dan dia berhasil memenangkan juara 1 paling belakang. Juara 1 paling belakang karena lumpuh, bekas lumpuh. Juara 1 paling belakang. Tapi si Wilma tetap bersemangat. Mamanya terus mendoakan dia. Mamanya terus mendorong, ayo kamu bisa, kamu pasti punya semangat. Dia punya gairah, antusias, menyala-nyala. Karena Mama Wilma orang yang percaya kepada Tuhan, jadi tahu bahwa pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada dia. Beberapa tahun kemudian, Wilma mengikuti lomba lari di salah satu provinsi di Amerika Serikat, dan Wilma berhasil memenangkan kali ini juara 1 paling depan. Orang yang bekas lumpuh berhasil menjuarai lomba lari di tingkat provinsi di Amerika Serikat. Nah, ketika saat itu ada seorang pelatih profesional di Amerika melihat, ada seorang wanita kulit hitam punya prestasi yang bagus, punya semangat, punya bakat, dan pelatih profesional ini mengambil Wilma dan dia melatih perlahan-lahan. Dia latih Wilma Rudolph ini, dan sejarah Amerika mencatat, bahkan sejarah dunia mencatat, ketika Olimpiade, kalau misalnya di Olimpiade di Australia tahun 1960, Wilma berhasil memenangkan 3 medali emas. Orang yang bekas lumpuh berhasil menangkan event olahraga terbesar dunia, meraih 3 medali emas. Emas yang pertama 100 meter, lari 100 meter ya, sprint. Emas yang kedua 200 meter, dan emas yang ketiga dia lari 400 meter estafet, jadi 4 orang. Ini satu hal yang unik. Pada saat nomor estafet itu kan 4 orang. Itu orang yang Wilma itu ditempatkan di paling depan, paling terakhir. Ketika orang ketiga memberikan tongkat estafet kepada si Wilma, nah tiba-tiba tongkatnya jatuh. Nggak tahu apakah grogi si orang ketiga, tidak tahu. Nah, Wilma harus memungut tongkat itu ke tanah, itu kan perlu waktu. Nah, pelari dari Rusia sudah ada di depan dia. Ada kemungkinan kalah itu sangat besar sekali. Tapi Wilma ambil tongkat yang sudah jatuh, dia pelari Rusia sudah depan, dia lari begitu kencang, dan akhirnya dia berhasil memenangkan estafet 400 meter dan dapat medali emas. Jadi 3 medali emas. Dan Amerika mencatat, bahkan dunia mencatat, Wilma Rudolph berhasil meraih medali emas di satu Olimpiade dengan 3 medali emas. Orang kulit putih pertama, kulit hitam pertama di Amerika yang berhasil meraih 3 medali emas. Padahal dia seorang yang latar belakang apa? Seorang yang latar belakangnya lumpuh. Tapi puji Tuhan karena ada semangat. Nah, saya kira Wilma itu dia menyala, ada semangat. Siapa yang mau semangat di sini, saudara? Siapa yang mau antusias? Siapa yang mau menyala? Puji Tuhan, saya percaya dan saya doakan kita semua akan menyala dalam Tuhan, punya antusias, punya semangat yang tinggi. Jangan loyo, tapi kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Tapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan setiap hari dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Nggak ada apa-apa kita ini, firman Tuhan katakan bagaikan rumput, bunga. Hari pagi ini berkembang, sore berlayu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan bermanfaat. Amin. Hidup kita akan berguna. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga roh kita supaya tak menyala? Yang kedua, karena akan menentukan apakah kita bergerak untuk Tuhan atau diam-diam saja. Akan menentukan apakah kita bergerak untuk Tuhan atau dia diam-diam saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang rohnya menyala-nyala,
Ketika dia diajak beribadah, ayo kita beribadah, kita ikut doa puasa, ayo ikut. Ayo kita ikut jaringan doa nasional, ayo mau dia. Ayo kita ikut doa puasa Ester di Gunung Salak, ayo mau dia. Ayo kita ikut ibadah, ayo mau. Itu tandanya orang yang sedang menyala. Tapi kalau orang yang padam rohnya, ayo kita ibadah, malas, ini hujan, ya kan? Malas, ayo kita datang ibadah di Gunung Salak. Aduh malas, ini lagi banyak kesibukan. Ini kaki saya di Keselo, banyak sekali alasan orang-orang yang padam rohnya itu. Tapi di sini tidak ada yang padam roh, amin. Saya berkatakan pagi ini tidak ada yang padam roh di tempat ini. Semuanya harus tetap menyala. Haleluya. Kalau orang yang rohnya menyala, ketika ada program di gereja, program hari Senin ibadah wanita, hari Selasa doa puasa, hari Rabu ibadah kaum pria, hari Kamis ibadah, dan seterusnya. Kalau orang yang roh menyala, wah dia akan berkomentar begini, wah luar biasa ya, gereja kita banyak kegiatan, ini luar biasa, sangat membangun, ini bagus sekali. Tapi kalau orang yang menyala, rohnya padam, dia akan katakan, wah gereja kok banyak kegiatannya, kita banyak kesibukan, kita kan orang bisnis, ngapain sih gereja banyak kegiatan, Senin ibadah ini, Selasa ibadah ini. Tapi orang yang menyalahi, orang yang padam rohnya itu, dia sendiri tidak pernah ikut satu kegiatan pun, dia hanya berkomentar yang negatif. Ngapain sih gereja banyak program, ngapain, mulai persatuan gembala, dia katakan gembala, ya hadap aja, gembala ngapain, gembala begitu. Nah itu orang yang tandanya padam rohaninya, amin. Kita bukan orang yang padam, tapi kita orang yang menyala di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan lihat perbandingan orang yang rohnya padam dan roh yang menyala di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 32. Ada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ketika Yesus mati bangkit naik surga. Coba kita lihat perbandingan orang yang rohnya padam dan orang yang rohnya menyala di dalam Kisah Rasul pasal 24. Ada dua orang Emmaus sedang dalam perjalanan dan mereka bercakap-cakap tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat 32. 24 ayat 32. Ya, mari kita baca sama-sama dengan suara keras, dengan antusias, dengan semangat yang tinggi. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kata mereka, puji Tuhan, sampai situ saja. Nah saudara, dari cerita ini kita melihat ada ciri-ciri orang yang padam rohnya dan kembali mereka dibangkitkan rohnya ketika berjumpa dengan Yesus. Nah kita akan lihat ciri-ciri ke depannya, kita akan lihat ciri-cirinya. Nah puji Tuhan, jadi dua orang ini mereka berjalan kurang lebih 11 kilo, ini cukup jauh ya, 11 kilo menuju Emmaus, dan Tuhan Yesus tiba-tiba datang bercakap-cakap dengan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka percakapkan, Tuhan tahu, tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan hadir. Nah kita lihat orang-orang yang mengalami padam rohani, sekalipun mereka murid Yesus loh, sekalipun mereka pengikut Tuhan selama kurang lebih 3 tahun Yesus ada di dunia, tapi mereka mengalami kepadaman roh. Ciri-ciri orang yang padam roh dalam Kisah 24 ayat 17 ini, 24 ayat 17, coba turun ayat 17. Lukas 24 ayat yang ke-17. Lukas 24 ayat 17. Iya. Yesus berkata kepada mereka, coba sama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka mereka berhentilah mereka dengan muka muram. Coba garis bawah di sini, bagian terakhir 1 ke 3. Maka berhentilah
muka muram. Saudara, ciri pertama orang yang mengalami padam rohani, mukanya apa? Mukanya muram. Lihat kiri kanan, apakah kiri kanannya muram atau tidak? Coba lihat. Sambil kita senyum, baru katakan jangan muram ya. Jangan muram. Jangan muram. Ciri pertama orang yang mengalami padam rohani, pertama mukanya muram. Datang ibadah, mukanya muram. Dengar khotbah, wajahnya suram. Habis kebaktian, tampangnya seram. Coba mari kita sama-sama katakan. Muka muram, 1, 2, 3. Muka muram, wajah suram, tampang seram. Itu tandanya rohnya padam. Tapi di sini nggak ada. Ada di luar sana. Jangan di sini nggak ada. Saya harus berkatakan di sini tidak ada. Harus semangat di sini. Harus diberkati tidak ada. Karena kalau saya katakan ada, jangan. Nggak boleh perkataan itu sia-sia. Tapi saya harus katakan di sini pasti semuanya roh menyala-nyala. Haleluya. Ciri pertama, wajahnya muram. Dengan firman Tuhan, dengan khotbah, wajahnya suram. Pulang ibadah, tampaknya serem. Hai puji Tuhan, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang mencerminkan sukacita. Sekarang kita berikan sukacita, ketawa kepada teman sekeliling dengan senyum, katakan Anda hebat dalam Tuhan. Haleluya. Anda hebat dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ciri orang demikian, kalau rohnya menyala penuh sukacita, dia full senyum, wajahnya ada sudah memberkati orang. Saudara, ada orang ketika lihat wajah, kita lihat wajahnya, kita senang ya. Baru lihat wajahnya aja kita udah gembira, udah senang. Apalagi ketika kita ngobrol dengan dia, pasti akan dikuatkan. Aku luar biasa enak dia ngobrol dengan dia ya. Hebat ya ngobrol dengan Pak Novia misalnya ya. Oh, dia akan bersaksi, dia akan bicara tentang kebesaran Tuhan, dia akan sampaikan bahwa bagaimana kasih Tuhan dalam pribadi luar biasa. Wah, datang kepada seorang lagi. Wah iya ya, luar biasa. Kasih Tuhan itu dasar. Ini orang-orang yang rohaninya menyala. Tapi orang yang pada rohaninya, yang khotbahnya, renungan firman Tuhannya bahaya ini. Selalu karena negatif yang keluar dari bibirnya. Bahaya nih doa puasa ini kayaknya kurang nih. Ini selalu yang keluar. Ini gimana sih ini tempatnya AC-nya nggak ada. Panas di kamar nggak ada AC. Oh di kamar begini dan sebagainya. Itu tandanya orang yang padam rohaninya. Tapi di sini tidak ada. Wajah kita pasti penuh kemuliaan Tuhan. Ketika ada orang lihat wajahnya, udah bisa nyebelin loh. Ada nggak? Ada. Bisa nyebelin. Dia wajah Tuhan. Si iblis datang lagi. Ada orang begitu kan? Ada orang ketika dia keselamatan. Wah si iblis datang lagi. Dipanggil iblis loh. Saya nggak tahu kok dia datang iblis. Oh berarti ya nggak tahu dia punya mungkin penilaian. Si kafir lagi datang. Pasti kita diresakin lagi. Pasti bubar ini. Nggak enak kalau dia ada. Nah haleluya. Kalau orang Kristen yang rohnya menyala, bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi terang. Senang berbagi dia, senang berbagi sharing firman Tuhan, senang menguatkan orang, senang membuat orang bergembira, luar biasa. Tapi kalau orang pada roh, mana ada dia akan membuat orang bisa bergembira? Tidak ada. Nah, saudara, ciri yang kedua, orang yang rohnya padam, omongannya negatif. Ucapannya penuh pesimis. Ayatnya yang ke-21. Coba kita lihat ayat yang 21. Lukas 24. Ciri orang yang rohnya padam. Lukas 24. Ayatnya 21. Omongannya negatif. Ucapannya itu pesimis. 1, 2 kita baca sama-sama. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Omongannya pesimis, omongannya negatif dari dalam Tuhan. Mereka katakan, padahal Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Omongannya
bukan jadi berkat. Omongannya tidak ada pengharapan dan lain-lain. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua orang yang sedang berjalan menuju ke satu tempat. Dua orang berjalan, tiba-tiba yang seorang itu melihat di sampingnya ada bunga mawar. Lalu temannya katakan, wah, bunga mawar itu indah ya. Wah, merekah bunganya. Menarik, enak dilihat. Tetapi teman yang satu lihat, hati-hati, bunga mawar itu ada duri. Durinya tajam. Bunga mawar ada durinya. Ada duri. Hati-hati, tajam, runcing, tanganmu bisa luka. Mereka berjalan lagi. Berjalan, yang satu lihat, coba lihat, itu ada pelangi nih. Ada pelangi, coba lihat. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, biru, kuning di langit yang biru. Indah sekali pelangi itu. Teman satu lihat keindahan kepada pelangi itu, tapi teman yang satu bilang, pelangi itu muncul saat hujan. Ini kita lagi becek, ini kita lagi mau jalan, ini becek ke sepatu saya sudah basah nih, sudah kotor nih. Yang satu lihat keindahan pelangi, yang satu lihat apa? Sepatunya yang becek. Ini berbeda. Yang satu punya semangat melihat hal-hal yang baik, yang bagus, tapi yang satu selalu yang negatif. Aduh, ini nggak enak jalan di sini nih, banyak becek. Selalu mengeluh. Orang yang mengeluh pasti pada rohnya. Di sini nggak ada. Lihat kiri kanan dan katakan, jangan mengeluh. Puji Tuhan. Jadi kita tetap berkomentar hal-hal yang positif, tandanya bahwa roh kita menyala. Poin yang ketiga, ciri-ciri orang yang rohnya padam. Kita lihat tadi yang keberapa tadi ya? Yang kedua ya. Sekarang yang ketiga ada satu. Ciri orang yang rohnya padam, ayatnya yang ke-21 dan seterusnya. 22 boleh. Tetapi beberapa ayat yang ke-21 tadi 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ciri yang ketiga ini percakapan Yesus dengan dua orang yang ke Emmaus ya, dua murid Yesus. Nah, ciri yang ketiga, mereka itu hilang pengharapan. Omongannya nggak ada semangat, omongannya nggak ada yang bisa mendorong orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak punya pengharapan selalu berkata, aduh, kayaknya saya nggak ada gunanya ya. Ada orang begitu, kayaknya doa saya nggak dikabulkan oleh Tuhan ya. Saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi nggak pernah dikabulkan. Kayaknya saya susah ya, kayaknya saya menderita, kayaknya Tuhan jauh dari saya. Ini hati-hati saudara, ini tandanya orang sedang padam rohani. Kalau orang itu mulai berkata, kayaknya Tuhannya jauh ya, kayaknya doa saya nggak pernah dikabulkan ya. Setelah bertahun-tahun lamanya saya berdoa, nggak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak ada. Nah, itu orang-orang yang mulai padam rohani. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, orang itu kalau dia sudah ada pengharapan, dia pasti akan malas beribadah, malas makan. Di sini ada yang malas makan? Nggak ada ya. Malas mandi. Bisa saja orang yang hilang pengharapan, bisa saja dia malas mandi, malas lain, malas untuk beraktivitas, malas untuk mencari hadirat Tuhan, malas untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi di sini nggak ada. Di sini adalah orang-orang yang punya pengharapan yang kokoh. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ciri yang keempat, orang yang padam rohnya tidak percaya akan janji Tuhan. Ayat 5. Ayat 5 saudara terbuka. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Ciri yang keempat orang yang padam roh, ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Lalu puji Tuhan. Saudara, ciri yang keempat orang yang padam roh adalah orang yang tidak percaya pada janji Tuhan. Nah, di sini jelas ya, ini dua murid. Dia nggak percaya pada janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang berjanji kepada kita boleh nggak percaya, itu masuk akal. Tetapi kalau Tuhan berjanji kepada kita lalu tidak percaya,
bisa katakan Tuhan terang, kamu orang bodoh. Di sini katakan Tuhan katakan kepada Tuhan, kamu bodoh. Luar biasa loh. Mereka tidak kenal Yesus berjalan bersama-sama mereka dan Tuhan katakan kamu bodoh. Kenapa? Tidak percaya pada janji Tuhan. Nah, saya percaya di sini kita semua adalah orang yang percaya pada firman Tuhan. Amin. Orang yang punya pengharapan. Ketika dia dengar firman Tuhan, wah luar biasa, amin, saya percaya. Tapi kalau orang yang pada roh, apa sih yang dia ngomong? Kayaknya nggak benar ya. Dia mulai pakai logika, katanya ngomongnya salah. Hamba Tuhan ngomong, pasti kamu akan diberkati. Dia katakan amin. Orang yang cirinya rohnya menyala, dia banyak mengaminkan firman Tuhan untuk diri dia sendiri. Dia amin, puji Tuhan, amin. Tapi kalau orang yang rohnya padam, ya apa sih dia ngomong? Nggak ada gunanya, masa? Bahkan mujizat itu dia bisa nggak percaya. Itu orang yang padam roh. Tapi di sini kita adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang pada roh tidak mau dengar nasihat orang. Dia nggak mau terima. Dia katakan, saya berpengalaman. Saya sudah 50 tahun mengikut Tuhan. Kamu belum, kamu baru kemarin. Nah, itu orang-orang yang pada roh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ciri yang terakhir. Ciri yang terakhir orang yang pada roh. 1, 2, 3 kita baca ayat 15-16. Baca ayat 15-16. Yang terakhir ya, ciri yang terakhir orang yang mengalami padam roh. Ayat 15 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika mereka terus ayat 16. Tetapi haleluya. Yang kelima, ciri orang yang padam roh, dia tidak sadar bahwa Yesus hadir dalam pribadinya. Sekali lagi, dia tidak sadar bahwa Yesus hadir dalam pribadinya. Itu orang yang mengalami padam roh. Dua murid Yesus ke Emmaus berjalan. Yesus sudah berjalan berjam-jam. Bayangkan, Yesus berjalan kurang lebih 11 kilo bersama mereka ya. 11 kilo berjalan ngobrol. Tuhan dengar apa yang mereka percakapkan. 2 jam mereka tidak sadar. Padahal mereka telah bergaul dengan Tuhan selama kurang lebih 3 tahun. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka lihat mujizat, pengajaran Yesus yang luar biasa. Mereka dengar, tapi mereka tidak sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kalau ada di antara kita yang tidak sadar kehadiran roh, hati-hati. Itu tandanya roh padam. Nanti sadar, dimanapun di toilet kita tahu ada kehadiran Tuhan. Amin. Di toilet, kita lagi mandi, kita tahu ada kehadiran Tuhan. Kita lagi di mobil, kita yakin ada kehadiran Tuhan. Kita lagi di pesawat, kita yakin ada kehadiran Tuhan. Kita lagi mengadakan perjalanan, dimanapun kita beraktivitas, kita yakin bahwa ada kehadiran Tuhan dalam pribadi kita. Amin. Dia nggak peka, tidak sensitif. 2 murid Yesus yang bergaul dengan Tuhan bertahun-tahun lamanya tidak sensitif terhadap kehadiran Tuhan. Tapi di sini nggak ada. Lihat kita katakan sensitif dengan Tuhan ya. Nah, ada orang saudara sensitif dengan kehadiran setan. Ada. Oh, ada yang tertawa ya. Saya dulu tertawa ya. Ada orang sensitif dengan kehadiran Tuhan, dengan kehadiran setan. Dia datang ke Bali, awas, ada setan di sini. Pergi ke rumah ini, awas, ada setan di sini. Ada orang saya pernah lihat, dia di kamar, saya melihat ada horden bergerak-gerak. Saya melihat ada orang berjalan pakai putih tadi ini. Dia sensitif dengan kehadiran setan. Ada orang seperti banyak. Jadi saya melihat di sini ada makhluk halus. Waspada. Pergi ke tempat ini, pergi ke rumah ini, pergi ke tempat temannya. Awas, di sini ada setan. Dia sensitif dengan kehadiran setan, tapi tidak sensitif dengan kehadiran Tuhan. Tapi kita di sini nggak ada. Kita semua bukan sensitif dengan kehadiran setan, tapi kita semua sensitif dengan kehadiran Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Sensitif dengan kehadiran Tuhan. Saya percaya semua kita di sini ada Tuhan dalam hati kita. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Sekarang saya berikan kesempatan 1 menit, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 1 menit dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Mari saya katakan biarlah roh kita menyala-nyala. Mari bersama katakan roh kita menyala-nyala. Lihat ini
menyala, jadi berkat untuk orang lain. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan telah menjadi milik kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami Tuhan. Kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami setelah disediakan Tuhan tempat yang ada di sorga, kami menjadi orang pemenang. Kami bukan orang-orang yang gagal. Kami bukan orang-orang yang padam roh, tapi kami menjadi orang-orang yang rohani hidup menyala dalam nama Yesus. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kami menjadi omongan orang karena tidak menjadi berkat. Tapi biarlah kami menjadi terang, menjadi saksi dalam nama Yesus. Ada api Roh Kudus menyala, membakar hati kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami sepanjang hari ini ada ibadah sampai malam. Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja, dan kami punya antusias, semangat yang tinggi karena api Tuhan yang membakar roh kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri doa pagi ini dalam nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kita semua, amin. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Nyala bangku. Shalom, brother berkati. Ibadah selanjutnya jam 9. Sekarang mau break, silakan mau mandi yang udah mandi ya. Mandi.